Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Himatul Fikri Ramadhani dengan NIM 4112211052 dari kelas AM 6B pagi akan menjabarkan hasil dari portofolio investasi yang saya lakukan terhadap 3 emiten saham, yaitu Akro, NCKL, dan Suni. Baik, di sini saya akan menjabarkan secara ringkas apa saja emiten yang saya pilih dalam melakukan investasi saham. Yang pertama itu ada PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk atau dengan kode AKRO, di mana bergerak pada sektor consumer cyclicals dan fokus pada industri dan perdagangan hook and loop. Nah, PT Samkro itu sudah berdiri sejak tahun 1989 dan listing pada tanggal 11 Januari 2024. Lalu yang kedua itu ada PT Trimega Bangun Persada Tbk atau dengan kode NCKL yang fokus pada sektor basic material di bidang pertambangan dan pengolahan biji nikel. Nah, untuk NCKL ini sudah berdiri sejak tahun 2004 dan listing pada tanggal 12 April 2023. Lalu yang ketiga itu ada PT Sunindo Pratama Tbk atau dengan kode Suni yang bergerak pada sektor energi dan fokus pada industri penunjang minyak dan gas bumi. Nah, PT Sunindo itu sudah berdiri sejak tahun 2002 dan listing pada tanggal 12 April 2023. Baik, pertama-tama saya akan menjabarkan PT Akro untuk emiten pertama yang saya pilih. Di sini saya menggunakan analisis teknikal moving average, yaitu MA20 dan MA40. Nah, bisa dilihat garis kuning itu MA20, lalu garis biru ini MA40. Pada tanggal 9 Mei 2025 bisa dilihat, di sini garis kuning atau MA20 itu memotong dari bawah ke atas garis MA40, di mana hal tersebut menunjukkan adanya golden cross atau tren kenaikan harga saham. Kemudian, pada tanggal 3 Juli 2025, bisa dilihat garis kuning atau MA20 itu memotong garis biru atau MA40 dari atas ke bawah, yang menunjukkan adanya dead cross atau tren penurunan. Investor sendiri melakukan pembelian terhadap saham Akro pada tanggal 21 Mei 2025 dengan harga 13.226 untuk 2 lot saham. Di sini terdapat bukti pembeliannya, di mana harga per lembarnya yaitu Rp66. Investor menghitung BEP dengan cara harga saham dengan fee dibagi total lembar saham yang dibeli. Jadi 13.226 ini dibagi 200 lembar, maka BEP per lembarnya yaitu 66,13. Kenapa perlu menghitung BEP? Agar investor dapat memperhitungkan atau mempertimbangkan investasi yang akan dilakukan selanjutnya ketika akan menjual saham tersebut, di mana minimal titik impas yang didapat oleh investor yaitu sebesar 66,13 agar tidak mengalami kerugian atau loss. Kemudian, investor melakukan jual saham pada tanggal 17 Juni 2022 dan dihargai Rp13.624 per 2 lot atau harga per lembarnya yaitu sebesar Rp68. Dari hasil jual beli tersebut, maka didapatkanlah gain sebesar 398. Jika dilihat dari time horizon, terdapat pergerakan harga saham yang cukup fluktuatif dan dipengaruhi oleh kegiatan atau adanya geopolitik yang terjadi pada pertengahan Juni, khususnya ketika terdapat kasus konflik antara Israel dan Iran. Berikutnya, emiten kedua itu ada PT Trimega Bangun Persada Tbk atau dengan kode NCKL yang bergerak pada bidang pertambangan dan pengolahan biji nikel. Di sini saya masih menggunakan MA sebagai analisis teknikalnya, yaitu MA20 dan MA40. Nah, di sini MA20 itu ditandai dengan garis kuning dan MA40 ditandai dengan garis biru. Pada tanggal 8 Mei 2025 dapat dilihat MA20 memotong MA40 dari bawah ke atas yang menandakan adanya tren golden cross atau tren kenaikan harga saham. Lalu pada tanggal 30 Juni tahun 2025 terdapat dead cross di mana MA20 memotong MA40 dari bawah ke atas.
investor melakukan pembelian saham pada tanggal 10 Juni tahun 2025, di mana masih sebelum tren dead cross yang terjadi pada NCKL, dan didapatkan harga Rp710 per lembar sahamnya atau dengan total 71.142 untuk satu lot sahamnya. Di sini ada bukti transaksinya juga. Lalu BEP yang dihitung oleh investor yaitu 711,42 per lembar saham untuk menjadi pertimbangan melakukan investasi saham NCKL di waktu berikutnya. Kemudian, selang 1 minggu setelah pembelian saham, investor menjual di tanggal 17 Juni tahun 2025 dengan harga Rp71.750 per satu lot, yaitu Rp715 per lembar sahamnya. Bisa dilihat dari time horizon atau historical harga dari saham NCKL. Nah, dari hasil penjualan ini, investor memperoleh gain sebesar Rp608. Lalu, emiten ketiga yang dipilih oleh investor yaitu PT Sunindo Pratama Tbk atau SUNI yang bergerak pada industri penunjang minyak dan gas bumi. Di sini analisis teknikalnya masih menggunakan MA20 dan MA40, di mana pada tanggal 7 Mei 2025 terdapat golden cross, yaitu ketika garis kuning atau MA20 memotong dari bawah ke atas MA40 atau garis biru. Lalu, investor melakukan pembelian saham pada tanggal 11 Juni tahun 2025 dengan harga Rp845 per lembarnya. Jadi totalnya itu ada 84.669 per satu lot, itu sudah fee, di sini ada bukti transaksi. Dan investor menghitung BEP-nya yaitu sebesar 846,69 per lembarnya dengan cara harga saham dengan fee yaitu 84.669 dibagi 100 lembar. Kemudian, kurang dari 1 minggu, investor menjual saham SUNI pada tanggal 16 Juni 2025 di harga Rp91.820 per satu lotnya atau Rp915 per lembar sahamnya. Bisa dilihat dari time horizonnya. Di sini, pada tanggal 16 itu harganya meningkat drastis di harga 915 dengan realisasi gain yaitu Rp7.151. Alokasi portofolio yang telah dilakukan investor yaitu sebesar Rp171.073, di mana saham Akro dilakukan alokasi sebesar 8% sebanyak Rp13.226 dan diperoleh gain dari hasil jual beli yaitu sebesar Rp398. Nilai saham ini cukup fluktuatif karena dipengaruhi oleh lesunya ekspor dari tekstil global. Nah, yang kedua itu ada PT Trimega Bangun Persada atau NCKL dengan alokasi investasi sebesar 41%, yaitu jika dinominalkan Rp71.142. Gain yang diperoleh dari hasil jual beli NCKL yaitu sebesar Rp608, dan hal tersebut dipengaruhi juga oleh adanya prospek kendaraan listrik, walaupun harga nikel di dunia itu cukup menurun akibat dari penurunan permintaan dari negara Tiongkok. Dan yang ketiga itu ada PT Sunindo Pratama Tbk atau dengan kode SUNI. Alokasinya itu ada 51%, jika dirupiahkan itu ada 86.669. Nah, gain yang diperoleh dari alokasi portofolio Sunindo itu sebesar 7.151, cukup besar. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh sentimen positif dari konflik Timur Tengah dan adanya kenaikan harga minyak dunia. Baik, berikut ini ditampilkan realisasi gain or loss dari ketiga emiten dalam bentuk diagram. Dapat disimpulkan, seluruh emiten yang dilakukan investasi itu memperoleh gain, di mana menunjukkan strategi investor dalam melakukan investasi sudah cukup baik, mengingat banyaknya konflik yang tengah terjadi di pertengahan bulan Juni ini. Tetapi analisis ini masih berupa asumsi semata dikarenakan investor sendiri masih melakukan hold terhadap sahamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi untuk mata kuliah manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.